Apakah Anda hanya mengukur kesuksesan bisnis dari sisi keuangan saja? Dan apakah metrik itu benar-benar mencerminkan potensi jangka panjang perusahaan Anda? Perkenalkan, Balanced Scorecard atau BSC, sebuah kerangka kerja yang mengubah visi strategis menjadi tujuan terukur melalui 4 perspektif holistik. Pertama, perspektif keuangan. Fokus pada metrik tradisional seperti ROI dan margin laba bersih untuk mengukur hasil keuangan dari strategi yang dijalankan. Kedua, perspektif pelanggan. Mengukur seberapa baik perusahaan memenuhi harapan pelanggan melalui indikator seperti kepuasan pelanggan dan Net Promoter Score. Ketiga, perspektif proses internal. Fokus pada efisiensi proses inti perusahaan, mulai dari operasional, pengelolaan pelanggan, hingga inovasi produk baru. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Mengukur kemampuan perusahaan untuk berkembang melalui kompetensi karyawan, sistem informasi, dan budaya inovasi. Tapi ingat, strategi perusahaan adalah fondasinya. Tanpa strategi yang jelas, BSC hanyalah sekumpulan metrik tanpa arah. Proses integrasinya dimulai dengan membuat peta strategi, kemudian menentukan tujuan dan KPI untuk setiap perspektif BSC. Salah satu kekuatan BSC adalah kemampuannya untuk menyelaraskan kompensasi karyawan dengan tujuan strategis perusahaan, menciptakan transparansi dan fokus. Langkahnya meliputi identifikasi KPI, penentuan bobot perspektif, perencanaan formula penilaian, hingga sosialisasi dan pemantauan sistem kompensasi tersebut. Dengan Balanced Scorecard, perusahaan tidak hanya memantau hasil jangka pendek, tetapi juga membangun kemampuan untuk tumbuh dan bersaing jangka panjang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Tapi bohong. Mengukur kinerja sebuah perusahaan sangatlah penting. Jika sesuatu tidak diukur dan dilaporkan, maka kemungkinan besar tidak akan mendapat perhatian dari siapapun di dalam perusahaan. Secara tradisional, perusahaan mengandalkan indikator keuangan untuk mengukur kinerja mereka. Cara ini bekerja dengan baik ketika sebagian besar aset perusahaan bersifat fisik dan dapat terlihat dalam laporan keuangan, seperti mesin, bangunan, dan kas. Namun saat ini kesuksesan perusahaan tidak lagi hanya bergantung pada aset fisik, melainkan lebih pada faktor tidak berwujud seperti loyalitas pelanggan, efisiensi proses kerja, dan keterampilan karyawan. Sayangnya, hal-hal penting tersebut tidak tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kita tidak bisa menilai perkembangan perusahaan hanya dari indikator keuangan saja. Karena itulah, Robert Kaplan dan David Norton mengembangkan konsep Balanced Scorecard. Mereka berpendapat bahwa seperti seorang pilot yang membutuhkan berbagai alat ukur untuk menerbangkan pesawat, manajer juga membutuhkan berbagai indikator kinerja untuk mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan. Dalam Balanced Scorecard, visi dan strategi perusahaan menjadi pusat yang kemudian diukur melalui 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Misalnya, kamu menjalankan sebuah kedai kopi dan ingin menjadi yang terbaik di kotamu dengan menyajikan kopi yang lezat serta pelayanan yang sangat baik. Maka, kamu perlu menetapkan ukuran kinerja pada keempat perspektif tersebut. 1. Perspektif keuangan. Perspektif ini mencerminkan apa yang menjadi perhatian utama pemegang saham, seperti penjualan, margin laba kotor, dan laba bersih. Namun keberhasilan keuangan hanya dapat dicapai jika perusahaan ini memiliki pelanggan yang puas dan loyal. 2. Perspektif pelanggan. Pada perspektif ini, perusahaan dapat mengukur jumlah pelanggan yang dilayani setiap bulan dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan. 3. Perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menjawab pertanyaan, apa yang harus kita kuasai agar berhasil sebagai bisnis? Indikator kinerjanya dapat meliputi waktu yang dibutuhkan untuk memproses pesanan, waktu pembuatan produk, misalnya kopi, jumlah keluhan pelanggan, kualitas layanan. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perusahaan harus terus belajar dan berkembang agar dapat bertahan dan bersaing. Ukuran yang digunakan antara lain keterampilan dan kompetensi karyawan,
inovasi produk atau menu baru, pengembangan kemampuan tim kerja, keterkaitan antar perspektif. Semua ukuran kinerja ini saling berhubungan. Barista yang terampil akan menghasilkan kopi yang berkualitas dan pelayanan yang baik. Hal ini akan membuat pelanggan merasa puas dan kembali lagi. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, indikator keuangan disebut sebagai lagging indicators, menggambarkan hasil masa lalu. Indikator non-keuangan disebut sebagai leading indicators, menunjukkan potensi kinerja masa depan. Balance scorecard sebagai sistem manajemen. Untuk mencapai hasil keuangan yang baik di masa depan, perusahaan perlu memperhatikan kinerja saat ini, terutama pada aspek pelanggan. Balance scorecard dapat digunakan sebagai sistem manajemen kinerja untuk seluruh perusahaan. Sebagai contoh, pada perspektif pelanggan, jika sebuah kedai kopi ingin meningkatkan jumlah pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan, maka perusahaan dapat menetapkan target yang jelas untuk masing-masing tujuan tersebut. Selanjutnya, perusahaan menentukan berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Setelah itu, balance scorecard digunakan untuk memantau perkembangan kinerja dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Dengan cara ini, seluruh aktivitas perusahaan akan selaras dan saling mendukung dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Penutup. Demikian penjelasan mengenai balance scorecard. Konsep ini membantu perusahaan tidak hanya fokus pada hasil keuangan, tetapi juga pada faktor-faktor penting lainnya yang menentukan keberhasilan jangka panjang. I just had to let you know you're